Ya, pemirsa, ini mungkin menjadi salah satu concern tentunya untuk para pengguna media sosial, di mana kemajuan teknologi ini memang kita kenal untuk memudahkan penggunanya. Dunia tuh rasanya serasa dalam genggaman, dan perlahan platform media sosial ini juga melebarkan sayapnya serta memfasilitasi transaksi jual beli dalam satu aplikasi. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan pun berencana melarang platform digital untuk menjalankan bisnis media sosial bersamaan dengan e-commerce. Pasalnya, praktik penggabungan bisnis ini berpeluang ternyata menciptakan monopoli perdagangan. Pedagang UMKM pun akan semakin kesulitan untuk bersaing lantaran harga yang ditawarkan di e-commerce ternyata bisa jauh di bawah dengan harga pasar. Kita akan bahas hal ini lebih dalam bersama dengan pemimpin redaksi GTV Aryo Ardi yang sudah bersama saya di studio sore hari ini. Selamat sore Mas Aryo. Selamat sore Fani, apa kabar? Baik, tapi saya ingin tanya dulu Mas Aryo, termasuk salah satu pengguna platform media sosial dan juga pernah melakukan transaksi jual beli di platform media sosial nggak? Nggak pernah, saya cuma menggunakan media sosial untuk media sosial aja, jadi nggak pernah belanja lewat media sosial. Oke, sama sih, biasanya sama, ada, juga ya? Ada e-commerce yang lain sih gitu. Selain media sosial seperti TikTok atau Instagram gitu sih, alhamdulillah belum pernah begitu. Tapi begini, mengenai praktek perdagangan ini pun juga sebenarnya sudah berlangsung lama begitu Mas Aryo, dan sekarang baru jadi masalah begitu ketika pedagang konvensional merasa ini atau kalah bersaing. Dari kacamata beberapa orang yang mengkritik keputusan pemerintah, ini juga bisa mematikan praktik perdagangan bebas atau pasar bebas begitu. Tapi kalau dari perspektif Mas Aryo ini bagaimana? Iya, kita melihatnya dari berbagai sisi ya. Memang kalau kita melihat ini pedagang bebas, sekarang udah cross border perdagangan. Tidak ada lagi sekat-sekat antar negara, semua negara bisa memasukkan barangnya melalui aplikasi ataupun melalui sistem elektronik ke sebuah negara lainnya untuk berdagang. Tetapi memang yang menjadi permasalahan adalah ketika negara tidak bisa melindungi UMKM atau kegiatan perekonomiannya dari serbuan e-commerce asing. Itu yang jadi masalah. Karena seperti kita ketahui sekarang ini kan banyak sekali UMKM yang bergantung pada pedagang-pedagang konvensional. Nah, di sisi lain pemerintah rasa-rasanya sangat terlambat untuk mengantisipasi hal ini. Jadi nunggu ada kasus dulu. Betul, karena ini kan baru mencuat setelah ada S-Project dari TikTok. Kalau tidak mencuat S-Project dari TikTok, saya rasa nggak akan menjadi sebuah permasalahan yang akhirnya menjadi perbincangan setiap harinya, Van. Bahkan kemarin ketika Menkop datang ke pedagang di Tanah Abang, itu kan juga akhirnya kan semuanya menjadi terbuka. Ada barang-barang impor yang masuk tapi bukan dengan jalur yang legal, akhirnya harga lebih murah. Bahkan pedagang di Tanah Abang sudah berusaha untuk masuk juga ke e-commerce tapi nggak bisa bersaing dengan artis. Itu kan sebuah masalah-masalah yang harusnya bisa diantisipasi sejak tahun-tahun sebelumnya. Karena e-commerce itu di Indonesia udah masuk tahun 94. Artinya sudah 29 tahun Indonesia tuh kebanjiran e-commerce. Tetapi memang saat ini atau sejak tahun 2000 rasa-rasanya dampak itu akan semakin merugikan pedagang konvensional. Ini ada dua kutub kan, pedagang konvensional yang diharuskan untuk berjualan dengan memenuhi segala macam persyaratan, tetapi ada pedagang online yang bisa berjualan dengan sebebas-bebasnya. Artinya pada akhirnya harga yang ditawarkan kepada pembeli itu tidak bisa bersaing. Yang ditawarkan pedagang konvensional pasti akan lebih mahal dibandingkan pedagang dari online seperti itu, Van. Tapi yang juga jadi pertanyaan adalah kalau misalnya dengan keuntungan yang cukup masif begitu yang didapat dari pembelanjaan online, kenapa pedagang konvensional tidak beralih semuanya ke penjualan online begitu? Dari pemerintah sendiri, apakah dari perspektif Mas Aryo juga kurang bisa mewadahi kebutuhan itu? Saya rasa bisa dilihat dari beberapa masalah ya. Dari sisi pedagangnya pun juga ada kegagapan dalam mengantisipasi maraknya teknologi yang berkembang saat ini. Jadi kalau kita melihat tidak semuanya paham. Apalagi kalau kita misalnya ada pedagang yang berjualan secara live di sebuah aplikasi online, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang dia ekspektasikan. Atau bahkan jauh lebih kecil dibandingkan yang dilakukan oleh para artis. Ya pasti akan jauh beda. Jadi nggak semangat juga demotivasi. Betul, karena followersnya mereka tidak ada, komunitasnya tidak ada. Sementara artis kan jumlah followers sudah jutaan. Artinya ketika mereka muncul di sebuah platform sosial media untuk berjualan, pasti pengikutnya itu akan terpapar dan akhirnya akan melakukan transaksi untuk jual beli seperti itu. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita soroti. Di samping memang secara regulasi Indonesia sangat terlambat untuk mengantisipasi hal seperti ini. Bahkan yang sekarang kita tunggu adalah revisi peraturan Kementerian Perdagangan tahun 2020 nomor 50 tahun 2022 seperti itu. Terkait dengan adanya batasan nilai impor yang bisa masuk ke Indonesia, yaitu di angka $100 per itemnya. Nah, ini juga menjadi sebuah
hal yang kita tunggu bersama-sama. Sebenarnya titik terang ya. Titik terang karena ini menyelibatkan 3 kementerian, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri dan juga Kementerian Koperasi. Tetapi memang kita harus melihat lagi apakah benar $100 per item ini sudah cukup melindungi untuk UMKM kita, karena beberapa tahun yang lalu ada riset yang mengatakan justru pasar dari barang-barang dari Cina itu masuk ke Indonesia harganya di bawah $75 per itemnya. Jadi jangan sampai nanti sudah keluar peraturan baru tapi ternyata kontraproduktif, tidak bisa melindungi UMKM yang ada saat ini. Oke, sebenarnya kita juga masih harus menggali sih terkait dengan pertimbangan kenapa menetapkan harganya $100 gitu. Betul. Oke, tapi begini Mas Aryo juga yang jadi apa ya namanya? Ini salah satu ketakutan atau kekhawatiran dalam sisi ekonomi juga ketika yang miskin semakin miskin, yang kaya jadi semakin kaya. Tapi lagi-lagi ya kita tidak bisa menutup pintu rezeki orang sih katanya ya. Gimana caranya pemerintah supaya tidak mematikan begitu keinginan atau lagi-lagi tadi misalnya kayak kita proses demokrasi dalam berekonomi gitu. Mematikan pedagang yang memang ingin berjualan begitu walaupun sudah kebetulan memiliki followers yang lebih banyak dengan pedagang yang baru mulai begitu. Ya memang di sini harus ada terobosan dari pemerintah. Tidak bisa kita business as usual dalam melakukan monitoring dalam kondisi seperti ini. Karena kalau kita melihat salah satu penyebab kenapa harga barang di Indonesia itu mahal, salah satunya adalah karena ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi itu disebabkan karena begitu panjangnya rantai produksi sebuah barang untuk sampai ke konsumen. Nah inilah yang harusnya pemerintah bisa memainkan peran mengintervensi kondisi pasar di Indonesia untuk bisa sama-sama win-win solution antara peraturan dan juga komunitas UMKM sehingga mereka tidak akan mati di tengah-tengah negerinya sendiri. Dan implementasinya juga harus menyeluruh serta tegas begitu harus ya. Harus tegas, karena sekarang seperti sekarang kan pemerintah sekarang waktunya tinggal kurang lebih nggak sampai setahun kan. Tahun depan di tanggal 20 Oktober sudah berganti pemerintahan yang baru seperti itu. Nah jadi dan tidak hanya pemerintah loh, DPR pun juga harusnya lebih kenceng lagi untuk menggolkan bikin RU atau amandemen setidaknya seperti itu Pak. Baik, Mas Aryo ada perbedaan nggak sih kalau dari kacamata Mas Aryo gitu ketika seseorang ya memang berjualan di e-commerce gitu, market yang memang basisnya online atau digital, dengan yang menggunakan media sosial seperti TikTok dan juga Instagram kalau yang sekarang dijadikan dua basis paling kuat begitu untuk melakukan transaksi jual beli. Ya tadi memang sudah disampaikan juga oleh Menko Teten Mas Duk ya, bagaimana monopoli itu sudah terjadi, bahkan yang kita takutkan adalah dari hulu ke hilir sampai ke payment itu dikuasai di satu platform tertentu. Nah itu ya yang harus dicegah. Kita kan juga punya KPPU. Nah KPPU itu juga bisa mengambil alih dalam porsi ini, bagaimana memilah-milah mana yang berpotensi monopoli, mana yang tidak, mana yang harus diregulasi, mana yang tidak. Nah itu yang harusnya benar-benar ada input yang nyata buat keberlangsungan UMKM saat ini, Fanny, seperti itu. Input yang nyata ini contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kalau kita sudah mengantisipasi kira-kira dalam proses rantai produksi itu sudah mengarah kepada sebuah arah yang menciptakan monopoli baru. Nah itu harus dicegah sejak awal. Jangan sampai ini menjadi besar terlebih dahulu, artinya kita kesulitan untuk memberantasnya seperti itu, Van. Jadi ini kan terjadi kan karena kita tidak mengantisipasi sejak awal. Akhirnya bola itu sudah membesar dan kita kewalahan sendiri bagaimana cara mengantisipasinya seperti itu. Salah satu penyakit yang cukup sering terjadi di Indonesia sebenarnya. Kalau mengenai aturan cross border commerce sendiri begitu Mas Aryo, kan nanti juga katanya mau dimasukin dalam peraturan Kemendak yang baru ini. Sejauh apa begitu efektivitasnya? Efektivitasnya tergantung kepada lagi-lagi adalah bagaimana kita menerapkan reward and punishment ataupun sanksinya, Fanny. Karena kita kan juga anggota dari WTO ya, Badan Perdagangan Dunia ya. Ya di situ kita sudah diatur bagaimana kita berperilaku termasuk soal cross border trading seperti ini. Jadi bagaimana efektif atau tidak tergantung Indonesia lagi nih. Aparatnya bekerja di lapangan seperti apa, jangan sampai ada celah-celah untuk masuknya barang ilegal yang justru mematikan produksi dalam negeri. Nah itu kan juga berarti masih banyak oknum. Masih banyak oknum. Artinya ini bukan hanya 3 kementerian, tapi juga di situ kita harus melibatkan aparat keamanan, Kemenkumham, ada imigrasi, ada TNI Polri dan lain sebagainya. Perlukah sanksi begitu ketika nanti ya lagi-lagi kepada apa ya namanya? Oknum-oknum yang dianggap bisa memberikan, ya harusnya perlu sih gitu ya, memberikan kesempatan atau memberikan potensi terjadinya monopoli perdagangan tersebut, dan seperti apa begitu supaya ya lagi-lagi sebenarnya kita ingin menyuburkan kan transaksi jual beli dan juga daya beli masyarakat, tetapi juga bisa membaginya dengan sama rata. Atau mungkin ada contoh Mas Aryo dari kacamata Mas Aryo, negara lain yang mungkin sudah melakukan atau memberlakukan aturan yang sama terkait dengan isu yang sama pula dan cukup sukses begitu? Ya kalau kita melihat kan Uni Eropa sudah melakukan
pembatasan tarif ya. Jadi kalau kita masuk ke pasar Uni Eropa, kita sudah harus menyesuaikan dengan tarif mereka. Itu kan juga untuk melindungi bagaimana mereka melindungi pasar mereka sendiri. Artinya memang kalau saat ini kita harus bertindak, ya kita harus pro-nya kepada pro UMKM di negara kita sendiri. Jangan sampai kita negara besar tapi hanya sebagai market bagi produsen-produsen di luar negara kita. Nggak perlu kayak Jepang zaman dulu yang benar-benar menutup gitu? Saya rasa kalau untuk menutup secara 100% agak susah ya, karena sekarang udah cross border dan segala macam, internet udah berkembang sangat pesat, jadi agak sulit. Lebih baik kita lebih wise lagi, lebih bijaksana dengan cara mengontrol tarif tadi. Tapi tarif itu pun juga harus kita lihat berapa sebenarnya sih besaran barang-barang impor yang masuk di Indonesia ini terbesar di level angka berapa. Jangan sampai kita menetapkan $100 per item, tapi ternyata barang-barang impor yang masuk sini kebanyakan $75 per item. Nggak kena berarti kan? Artinya tarif itu tidak bisa serta-merta diharapkan untuk menjadi buffer, untuk menjadi pelindung bagi UMKM yang ada saat ini, seperti itu. Oke, perlu ada apa ya namanya? Kalkulasi ulang begitu terkait dengan tarif tersebut? Harusnya iya, dan juga kita lebih memetakan lagi sebenarnya barang impor yang masuk ke Indonesia itu berada di kisaran berapa sih? Lalu juga barang jenisnya apa? Nah dari situ harusnya pemerintah bisa menentukan kira-kira tarif yang bisa melindungi UMKM itu ada di level berapa. Jangan sampai kita menetapkan $100 per item tapi ternyata barang-barang yang masuk kebanyakan 75. Ataupun jangan nanti diakali cuma $99 per item. Bisa juga lolos kan? Artinya kita mematikan juga UMKM. Artinya kita tidak bisa bersandar kepada sebuah aturan yang nantinya bisa jadi cuma hanya sebagai macan kertas saja, Van. Untuk dari pedagang UMKM-nya sendiri begitu, pedagang-pedagang konvensional, terus kemudian juga UMKM, padahal kan kita lihat semakin banyak yang subur dan semakin banyak yang kreatif begitu, apalagi pasca pandemi COVID-19. Tapi ternyata juga belum bisa bersaing. Dari kacamata Mas Aryo, apa yang salah? Yang salah adalah kita tidak bisa mengantisipasi tren perubahan teknologi dan juga tren behavior dari pembeli. Nah, bagaimana kita mengantisipasi itu, tentunya itu juga harus jadi PR tersendiri, Pak. Ini ya kementerian terkait, terus kemudian juga kalau misalnya kementerian terkait butuh influencer begitu sebagai salah satu ada sosok. literasi pendidikan seperti itu bagi para pedagang. Baik. Mas Aryo, sayang sekali saya sudah dikode oleh produser. Kita sudahi dulu dialog kita pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di editorial selanjutnya dengan topik yang lain juga ya. Terima kasih. Tapi sebelumnya Mas Aryo, salam sehat selalu. Sampai jumpa.